Banyak orang beranggapan bahwa pria adalah makhluk dengan nafsu paling besar. Pandangan ini diwariskan turun-temurun, seolah-olah sudah menjadi hukum alam. Namun kebenaran yang sering terlupakan justru berbalik. Wanita menyimpan nafsu yang lebih dalam, lebih kompleks, dan lebih membara dibandingkan pria. Bedanya, mereka menyembunyikannya di balik kelembutan, kesopanan, dan misteri. Nafsu wanita bukanlah api yang menyala terang di depan mata, melainkan bara yang tersembunyi di bawah abu. Bara itu tenang, diam, namun sekali disentuh dengan cara yang tepat, ia bisa menjelma menjadi kobaran besar yang melahap segalanya. Untuk memahami rahasia ini, kita perlu masuk lebih dalam, menyelami dunia psikologi, memahami bahasa asmara, dan bahkan menimba kebijaksanaan dari stoikisme. Sebab seni merangsang wanita bukanlah sekadar permainan tubuh, melainkan perjalanan jiwa yang syarat makna. Jika pria mudah terangsang oleh visual, maka wanita merespons dengan cara yang jauh lebih kompleks. Nafsu pria bisa terpicu hanya karena bentuk tubuh, gerakan sensual, atau bayangan imajinasi sederhana. Tapi bagi wanita, gairah adalah sesuatu yang tumbuh dari dalam. Ia terikat pada emosi, pada rasa aman, pada perhatian, dan pada keterhubungan. Seorang wanita bisa terbakar hanya karena tatapan dalam dari seorang pria yang ia kagumi. Sebuah pesan singkat yang penuh misteri bisa membuat pikirannya sibuk berfantasi sepanjang malam. Bahkan, suara yang berwibawa, cara bicara yang tenang, atau sikap percaya diri bisa menjadi pemicu yang jauh lebih kuat daripada sekadar penampilan fisik. Psikologi modern menunjukkan bahwa wanita jauh lebih responsif terhadap rangsangan emosional. Mereka adalah makhluk imajinasi. Tak heran bila novel romantis atau kisah-kisah sensual begitu digemari wanita. Fantasi mereka bisa liar, berani, bahkan mengejutkan. Asal ada pria yang tahu cara mengetuk pintu itu. Maka rahasianya jelas. Bila seorang pria memahami dunia batin wanita, ia dapat menyalakan nafsu yang jauh lebih besar daripada miliknya sendiri. Asmara adalah pintu utama menuju gairah wanita. Wanita ingin merasa dipuja, dirindukan, dan diperlakukan sebagai pusat dunia. Mereka tidak ingin sekadar disentuh tubuhnya, tetapi juga dihidupkan imajinasinya. Seni asmara dimulai dari hal-hal kecil. Sebuah sentuhan ringan bisa menciptakan gelombang besar. Jemari yang menyusuri perlahan lengan seorang wanita dapat membuat kulitnya merinding. Sebuah belayan di rambut bisa mengirim sinyal ke seluruh tubuhnya. Bahkan tangan yang diletakkan lembut di punggung bawah bisa membuatnya merasa dilindungi sekaligus diinginkan. Namun sentuhan bukan satu-satunya bahasa. Kata-kata juga punya daya yang dahsyat. Wanita merespons kata-kata bukan karena ia lemah, tetapi karena kata adalah pintu masuk menuju imajinasi. Katakan padanya bukan hanya bahwa ia cantik, tetapi bahwa senyumnya menenangkan. Bahwa caranya menatap membuat dunia terasa berhenti. Bahwa ada detail kecil darinya yang tak pernah orang lain lihat, tapi Anda merasakannya. Kata-kata yang tulus adalah racun manis yang menembus jiwanya, membakar nafsu yang tersembunyi. Lalu, jangan lupakan suasana. Wanita hidup dalam atmosfer, cahaya lampu yang redup, aroma wangi yang lembut, musik yang mengalun pelan. Semua itu membuka inderanya, membawanya ke dunia yang penuh kemungkinan. Atmosfer bukan sekadar latar, melainkan kunci yang membuka pintu gairah. Asmara sejati tidak pernah terburu-buru. Ia adalah seni menciptakan ketegangan, membiarkan rasa penasaran tumbuh, hingga akhirnya membakar habis. Sekarang mari kita melangkah lebih dalam, ke ranah filsafat. Stoikisme, sebuah ajaran kuno dari Yunani Romawi, sering dianggap dingin dan kaku. Banyak yang mengira stoikisme mengajarkan kita untuk menolak nafsu. Namun sesungguhnya, Stoik tidak pernah mengajarkan penolakan, melainkan kendali. Stoik berkata, yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita sendiri, bukan dunia luar.
Dalam asmara, prinsip ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Seorang pria yang mampu mengendalikan nafsunya, yang tidak terburu-buru, yang sabar, yang tahu kapan harus mendekat dan kapan harus menahan diri, ia akan terlihat jauh lebih kuat di mata wanita. Kontrol diri adalah magnet yang membuat pria tampak berwibawa. Pria yang rakus hanya terlihat lemah, tapi pria yang sabar membuat wanita penasaran dan semakin tergoda. Pengendalian ini adalah seni menunda kepuasan. Dengan menunda, intensitas justru semakin besar. Dengan memperlambat, setiap tatapan menjadi lebih dalam, setiap desahan menjadi lebih kuat, setiap sentuhan menjadi lebih hidup. Wanita merasakan bahwa ia tidak hanya dipuaskan secara terburu-buru, tetapi dirayakan dalam setiap detik perjalanan. Dan itu adalah bentuk rangsangan yang paling tinggi, ketika ia tahu bahwa dirinya adalah pusat dunia seorang pria, bukan sekadar objek pelampiasan. Bagaimana semua teori ini diterapkan dalam kehidupan nyata? Pertama, bangunlah ketegangan, jangan terburu-buru, pandang matanya lebih lama dari biasanya. Sentuh, lalu lepaskan. Biarkan ada permainan tarik ulur yang membuatnya penasaran. Kedua, sentuh imajinasinya. Jangan berikan semua kata-kata sekaligus. Sisakan misteri. Katakan sebagian, biarkan ia menebak sisanya. Imajinasi wanita adalah tanah subur bagi gairah. Ketiga, jadilah pemimpin ritme. Wanita ingin merasa dipandu, bukan didesak. Kendalikan situasi dengan tenang. Biarkan perjalanan ini seperti tarian di mana Anda memimpin langkah dan ia mengikuti dengan sukarela. Keempat, gunakan kendali diri. Semakin lama Anda menunda, semakin dalam gairahnya tumbuh. Semakin sabar Anda menahan, semakin besar ledakan yang akan datang. Inilah seni stoik dalam cinta, bukan menolak tetapi menguasai. Pada akhirnya, kita sampai pada kesimpulan besar. Wanita memang memiliki nafsu yang lebih besar daripada pria. Nafsu itu bukan terlihat di permukaan, tetapi tersembunyi di balik psikologi, asmara, dan kebutuhan emosional. Seorang pria yang bisa menyentuh semua lapisan itu akan melihat sisi wanita yang jarang diperlihatkan pada dunia. Sisi liar, penuh gairah, haus akan keintiman. Ia akan menemukan bahwa nafsu wanita bisa melampaui apapun yang ia bayangkan. Seni merangsang wanita bukanlah sekadar ilmu tubuh. Ia adalah ilmu jiwa, seni kehidupan, bahkan filsafat. Ia mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari kepuasan singkat, melainkan dari perjalanan panjang yang penuh makna. Nafsu wanita adalah kekuatan besar. Ia bisa membangun, tapi juga bisa menghancurkan. Seorang pria yang memahaminya akan menemukan bukan hanya kepuasan, tetapi juga kebijaksanaan. Ia belajar mengendalikan diri, belajar mencintai dengan sabar, belajar memberi tanpa terburu-buru. Seperti kata filsuf Stoik, kebahagiaan sejati adalah hidup sesuai dengan kodrat kita. Dan kodrat pria dan wanita adalah saling melengkapi, saling menggoda, saling membangkitkan gairah yang suci. Maka jangan hanya mengejar kepuasan sesaat. Belajarlah menjadi seniman dalam cinta, pengendali dalam nafsu, dan penyair dalam asmara. Karena ketika itu terjadi, Anda tidak hanya merangsang tubuh seorang wanita, tetapi juga menyentuh jiwanya yang paling dalam.